Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang penuh berkah ini. Allah Azza wa Jal masih berikan kepada kita nikmatnya, anugerahnya. Dengan itu jualah kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah bersama kaum muslimin, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita ikuti, dan tidak ada jalan keselamatan yang hakiki kecuali dengan mengikuti Nabi. Dan tidak akan mungkin seorang muslim bisa mengikuti Nabi dengan baik sampai dia mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mempelajari sunnah-sunnah yang ditebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan sekedar mengatakan cinta dengan lisan, akan tetapi wajib baginya mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Setiap hari dia mesti mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara-perkara sunnah ini bukanlah sedikit. Banyak sunnah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari, kemudian kita amalkan. Kemudian kita ajak keluarga kita untuk menegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan masih di dalam bab al-infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid. Berinfak dari apa-apa yang dicintai dan dari sesuatu yang baik. Ini baru infak yang akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi berinfak tidak sekedar berinfak saja. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu, seseorang tidak mau berinfak kecuali apa yang dia infakkan itu sudah tidak ada keperluan bagi dirinya, baru dia mau berinfak. Infak yang akan mendatangkan kesempurnaan kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian berinfak dari sebagian apa yang kalian cintai. Allah Azza wa Jalla tidak meminta kita menginfakkan seluruh harta-harta kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepadanya salah seorang sahabat ingin mewasiatkan seluruh hartanya, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat memberikan kewajiban kepada seseorang untuk memperhatikan karib kerabatnya terlebih dahulu. Tapi ketika dia
memiliki harta yang banyak, harta yang melimpah ruah, setelah dia berikan karib kerabatnya dan setelah dia perhatikan karib kerabatnya, kemudian dia dituntut untuk mengeluarkan harta-harta sebagian daripada harta yang dia cintai. Artinya dia tidak pegang seluruhnya. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian mengeluarkan sebagai infak sebagian dari apa yang kalian cintai, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan hadisnya, ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu qala, kana Abu Talha aktsarul ansari bil Madinati malan min nakhlin. Kana Abu Talha radhiyallahu anhu aktsaral ansari bil Madinati malan min nakhlin. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayraha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Qala Anas, falamma nazalat hadhihi al-ayah lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qala Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala anzala alaik lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya bayraha wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dhukhraha indallahi ta'ala. Fadaha ya Rasulullah haitsu araka Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bah dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqala Abu Talhata af'alu ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talhata fi aqaribihi wa bani ammihi, muttafaqun alaih. Ini masih ada kaitan dengan hadis-hadis sebelumnya, yaitu bab an-nafaqatu 'alal iyal, memberikan nafkah kepada keluarga atau siapapun yang berada di bawah tanggungan kita. Kemudian datang bab setelahnya yang kita pelajari di malam hari ini, hendaklah nafkah yang kita keluarkan itu, sedekah yang kita berikan, apapun yang kita berikan, mimma nuhibbuhu, dari apa yang kita cintai dan dari sesuatu yang baik. Jangan kita berikan sudah sisa baru kita berikan, atau sesuatu yang sudah kita tidak inginkan baru kita berikan. Tidak. Jadi kepada siapa saja, pertama kepada keluarga kita, kepada karib kerabat kita, kepada sanak saudara kita. Ketika kita memberi kepada mereka, kendati pun hubungan keluargaannya jauh dari kita, tapi ada hubungan darah dengan kita, maka berikan kepada mereka mimma nuhibbu wa minal jayyid, sesuatu yang kita cintai dan dari sesuatu yang bagus. Nah, begitu juga kepada yang lain. Jadi bab yang di atas bersifat khusus, yaitu untuk an-nafaqah 'alal iyal, memberikan nafkah kepada keluarga. Bab yang kita pelajari di malam hari ini bersifat umum, baik memberikan sesuatu yang baik kepada keluarga tadi atau kepada siapa saja. Kita berikan dari sebagian yang kita sukai. Ini baru mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau sekiranya tidak demikian, Allah katakan lan tanalul birra. Awal juz 4 Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang apa? Kebaikan yang sempurna. Karena orang yang akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla ketika dia berikan dari sesuatu yang baik. Ketika dia bisa memberikan sedekah, bisa memberikan apa saja dari sesuatu yang dia cintai. Dan terkadang sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu, terkadang kita ditantang untuk melakukan hal yang seperti ini. Bukti kita itu memiliki kecintaan kepada kebaikan-kebaikan dan kepada saudara kita. Kepada saudara-saudara kita. Hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi datang dari jalan Anas radhiyallahu anhu.
pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khadim Rasulullah. Anas ini adalah salah seorang sahabat yang masih kecil yang ditawarkan oleh Abu Talha kepada Nabi agar Anas ini dijadikan sebagai pembantu Nabi. Jadi begitu Nabi datang ke Madinah, Abu Talha berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau jadikan Anas ini sebagai pembantumu. Dia yang akan berkhidmat kepadamu di dalam dan di luar kota." Jadilah Anas pembantu Nabi semenjak Nabi sampai ke Madinah, sampai Nabi diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti lebih kurang 10 tahun ini hidup bersama Nabi. Maka banyak juga hadis-hadis yang dibawakan oleh Anas. Bagaimana muamalah Nabi, pergaulan Nabi, bagaimana kesempurnaan kebaikan Rasulullah SAW itu diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini datang dari Anas. Dia mengatakan, "Kana Abu Talhata radhiyallahu anhu." Adalah Abu Talha aktsar al-ansari bil Madinati malan. Orang yang paling kaya dari kaum Ansar yang ada di Madinah, orang yang paling banyak hartanya. Di antaranya adalah Abu Talha, seorang yang kaya. Kana Abu Talhata aktsar al-ansari bil Madinati malan min nakhlin. Jadi orang Ansar itu, ya, di antara yang sangat kaya di antara mereka adalah Abu Talha, kata Anas. Dia memiliki harta yang banyak. Di antaranya dia memiliki kebun. Di antaranya dia memiliki kebun kurma min nakhlin. Sebagian daripada harta dia itu adalah kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayraha. Dan harta yang paling dicintai oleh Abu Talha, kata Anas, harta yang paling dicintai oleh Abu Talha ini, harta yang paling dicintai oleh Abu Talha ini adalah bayraha, sebuah sumur yang ada di dalam kebun itu. Ya, air sumur yang ada di dalam kebun itu. Wa kanat mustaqbilatal masjid, yang menghadap ke arah masjid, Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka masuk ke dalam kebun Abu Talha itu. Lalu Nabi meminum dari air sumur tersebut. Wa yashrabu min ma'in fiha tayyibun. Air yang bersih, air yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kebun itu yang dimiliki oleh salah seorang sahabat, Abu Talha yang mulia radhiyallahu anhu. Qala Anas, kemudian Anas berkata, "Falamma nazalat hadhil ayah." Kembali Anas berkata, kata perawi, "Falamma nazalat," tatkala turun ayat, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Begitu turun ayat, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna seberapapun kita berinfak, asal ikhlas, mendapatkan kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ketika seseorang bisa berinfak dari harta-harta yang dia cintai, dari harta-harta yang baik yang dia miliki, ini mendapat pahala yang lebih lagi. Mendapat pahala yang lebih lagi. Kedua-duanya sama-sama ikhlas. Kedua-duanya sama-sama ikhlas. Dia infakkan yang ini, dia ikhlas. Dia infakkan yang ini, dia ikhlas. Tapi ketika yang satunya dia sangat menyukainya, sangat mencintainya, yang satunya biasa-biasa saja, akan lebih keutamaan dia berinfak dengan sesuatu yang dia cintai ini. Karena ada di situ pengorbanan. Kalau yang ini hanya sekedar melakukan ibadah saja, ibadah infak, dia tidak terlalu menyukainya. Tetapi yang satu ini ada pengorbanan yang dilakukan. Apa itulah pengorbanan cinta tadi?
Maka Anas mengatakan, begitu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla sampai kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dari sebagian apa-apa yang kamu cintai. Begitu turun ayat ini kata Anas, berkata Abu Talha. Begitu turun ayat ini berkata Abu Talha. Begitu turun ayat ini, Abu Talha pergi menuju kepada Nabi SAW. Anas berkata, Abu Talha pergi menuju Rasulullah SAW. Qama Abu Talhata ila Rasulillah SAW. Abu Talha begitu turun ayat ini langsung menuju Rasulullah SAW. Faqala, lalu dia berkata, Ya Rasulullah, Inna Allah Ta'ala anzala alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, kata Abu Talha, sesungguhnya Allah Azza wa Jal menurunkan satu ayat kepadamu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla sampai kamu menginfakkan sebagian apa yang kamu sukai. Tadi kita disebutkan oleh Anas bahwa harta yang paling dia sukai, yang paling dia cintai adalah sumur yang ada di dalam kebunnya. Airnya bersih. Nabi suka masuk ke dalam kebunnya kemudian meminum air dari sumur itu, disebutkan oleh Anas. Itu harta yang paling dicintai. Di samping dia memiliki harta yang banyak. Begitu turun ayat ini, Ya Rasulullah, Allah menurunkan ayat kepadamu bahwa kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan sebagian apa yang kamu cintai. Allah tidak minta semuanya. Tapi mana pengorbanan cinta kita? Keluarkan sebagian apa yang kita cintai. Atau akankah kita hanya mengeluarkan sesuatu yang tidak kita cintai? Ini tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Azza wa Jalla. Dikatakan seperti ini oleh Abu Talha, kemudian dia mengatakan, wa inna ahabba mali ilayya bayraha. Sesungguhnya ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah bayraha. Ini sumur yang ada di dalam kebun ini. Ini sangat aku cintai ya Rasulullah. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala. Akan aku sedekahkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya aku akan letakkan di jalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Arju birraha wa dhuhraha. Yang aku harapkan adalah kebaikan dari infak yang aku keluarkan ini. Harta yang begitu aku cintai, aku infakkan di jalan Allah Azza wa Jal. Aku berharap untuk mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Wa dhukhraha, dan pahala-pahala indallahi ta'ala, di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini salah satu cermin kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dinukil di dalam kisah-kisah ya, baik yang disebutkan di dalam hadis atau disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Ini luar biasa. Infak yang mereka keluarkan itu luar biasa gitu. Yang sulit nalar kita memikirkannya, tapi datang kepada kita dengan riwayat-riwayat yang sahih. Datang kepada kita di dalam kitab-kitab sejarah yang sahih, yang dijadikan patokan oleh para ulama kita. Dia memberikan kebun kepada seperti Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf sebelum dia menjadi orang kaya raya, ada saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi dari kalangan Ansar. Ya, Abdurrahman ibn Auf suatu ketika dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang dari Ansar. Dia muhajirin, datang dari Mekah bersama Nabi, pindah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah dia dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim. Abdurrahman ibn Auf sebelum dia menjadi kaya raya, dia termasuk sahabat yang memiliki harta yang sangat banyak sekali. Bahkan dia mengatakan di dalam kitab sirah disebutkan, Suwar min Hayatis Sahabat, Abdurrahman mengatakan, ya, ketika dia telah mendapatkan doa dari Nabi SAW agar diberkahi dia di dalam hartanya, kata Abdurrahman ibn Auf, tidaklah ada batu di hadapanku
Jika seandainya aku buka batu itu sudah ada emas menunggu kedatanganku. Saking mudahnya dia mendapatkan harta dari Allah Azza wa Jalla. Yang awalnya hanya menjual minyak samin saja. Dihadiahkan dia oleh temannya kebun. Temannya memiliki 2 bidang kebun di Madinah ketika itu. Kamu lihat Abdurrahman, kamu pilih salah satunya dan ambil. Dan tidak mau dia. Kemudian dia mengatakan, walakin dullani ala suq. Aku tidak mau kebunmu, tapi tunjukkan kepadaku di mana pasar. Mulai di situ usahanya, menjual minyak samin. Jadi luar biasa yang terungkap dalam kitab-kitab sejarah dan yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, dan juga sifat para sahabat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana infak yang mereka keluarkan. Nah, salah satu sahabat-sahabat yang awal masuk Islam, kenapa mereka dipuji oleh Allah Taala? Infak yang mereka infakkan itu luar biasa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Salah satunya disebutkan infak oleh Allah Taala. La yastawi minkum. Tidak sama kalian wahai para sahabat. Man anfaqa, barang siapa yang berinfak, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya salah satu kebaikan yang gemar dilakukan oleh sahabat, yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, mereka berinfak. Apa saja yang mereka bisa infakkan, mereka infakkan. Sesuatu yang mereka cintai, itu mereka lepaskan lillahi ta'ala. Ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat para sahabat, baik yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Itu infak juga, sedekah juga, berbagi juga. Allah sebutkan sifat sahabat. Kemudian ini hadisnya, begitu juga dalam kitab-kitab sejarah, luar biasa. Maka Abu Talha mengatakan, innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dhukhraha indallahi ta'ala. Sedekah aku berikan di jalan Allah Azza wa Jalla ya Rasulullah. Yang aku harapkan kebaikan dari sedekah, dari infak aku ini. Yang aku harapkan adalah pahala dari infak aku ini. Lalu apa kata Abu Talha? Fadhaha ya Rasulullah. Engkau letakkan ya Rasulullah haitsu araqallah. Di mana haitsu araqallah, di mana yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla kamu meletakkannya. Di mana yang diperintahkan oleh Allah kepadamu untuk meletakkannya, yang Allah cintai, yang engkau cintai, yang diperintahkan oleh Allah kepadamu untuk meletakkannya, letakkan di situ ya Rasulullah. Innaha sadaqatun lillahi azza wa jalla arju birraha wa dhukhraha indallahi ta'ala fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Letakkan di mana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Letakkan di mana yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bakh. Ini kalimat ta'jub. Jadi arti daripada bakh artinya apa? Litafkhimil amr wal i'jab bihi. Untuk menekan ini perkara dan merasa takjub terhadap perkara yang terjadi. Itu kalimat bakh. Wah, kalau Indonesia ini sesuatu yang tidak main-main. Dia sangat mencintai, dan di zaman dahulu itu sumur itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Tahukah kita salah satu pahala yang besar itu ketika seseorang bisa membuat sumur itu dan airnya dimanfaatkan oleh manusia. Salah satu pahala yang mengalir, sumur yang digali. Apalagi di tempat-tempat yang sulit air atau tidak ada air bersih, kemudian tiba-tiba ada orang kaya membuat sumur bor yang sangat jauh ke dalam, kemudian keluar air bersih, bisa satu kampung itu menikmati air bersih itu. Ini pahala sangat besar sekali. Pahalanya sangat besar. Ini yang diinfakkan oleh Abu Talha untuk manusia, untuk sesuatu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Abu Talha mengatakan demikian, Nabi langsung mengatakan bah, kalimat ta'ajjub.
Dzalika malun rabih, itu harta yang sangat beruntung kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika malun rabih, dua kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sami'tu ma qulta fi aqaribihi. Lalu Abu Talha membagi pada karib kerabatnya, wa bani ammihi, dan anak pamannya. Nah, ini. Jadi ya, pertama memberikan sedekah dari sesuatu yang kita cintai. Ini sangat banyak cerita-cerita para sahabat bagaimana mereka mengeluarkan infak sedekah yang luar biasa. Ya, ketika perang bagaimana mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkan infak yang dikeluarkan oleh Umar, dikeluarkan oleh Utsman, dikeluarkan oleh Abu Bakar, dikeluarkan oleh Abdurrahman ibn Auf, dikeluarkan oleh banyak para sahabat. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan infak yang terbaik mereka. Namun ketika dalam keseharian seorang tetap melihat prioritas kemana? Kepada keluarganya. Ketika keluarganya sudah dia perhatikan, ya sudah dia perhatikan, maka setelah itu dia perhatikan selain daripada mereka. Maka Nabi mengatakan, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Tetapi aku berpendapat, wahai Abu Talha, kau letakkan infak kamu itu untuk karib kerabat. Maka dibagi dua oleh Abu Talha, sebagiannya untuk karib kerabatnya. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribih, di tengah-tengah karib kerabatnya, wa bani ammihi, dan untuk anak pamannya. Baik. Nah, itu dia ma'asyiral muslimin, motivasi yang datang dari sahabat memberikan sesuatu yang baik, dan dalilnya dari Al-Qur'an, dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah ini. Bab berikutnya, bab wujubu amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizin wa sairi man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim anil mukhalafati wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikab manhin anhu. Bab wajibnya memerintahkan keluarga dan anak-anak dan seluruhnya, siapapun yang di bawah kepemimpinannya, bi ta'atillahi ta'ala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, wa nahyihim anil mukhalafah, dan mencegah mereka dari penyimpangan-penyimpangan, mendidik mereka dan mencegah mereka melakukan sesuatu yang terlarang. Ya, ini adalah juga tugas seorang yang memiliki tanggung jawab. Seorang yang memiliki tanggung jawab, baik kepala keluarga atau siapapun. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, seperti biasa Imam Nawawi sebelum membawakan hadis-hadis, dia selalu membawakan, rahimahullah, selalu membawakan ayat-ayat dari Al-Quran, munasabatul bab, yang sesuai dengan bab yang beliau bawakan. Qala Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah kalian di atas salat itu. Perintahkan keluargamu, ini adalah al-amru bil ma'ruf. Tadi judulnya babu wujudi amri ahlihi. Wajib memerintahkan keluarganya bi ta'atillah, dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketaatan yang paling tinggi dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah salat. Setelah tauhid, setelah mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, setelah seseorang itu mengajak kepada tauhid, maka ketaatan yang paling mulia kedudukannya setelah itu adalah iqamatus shalah, mendirikan salat. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala pada inilah memerintahkan kepala keluarga, ya, atau siapapun yang memimpin satu urusan di tengah-tengah keluarganya, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerintahkan mereka melaksanakan salat. Di dalam ayat ini keluarga. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah kalian di atas salat. Ini ayat ada sambungannya.
Apa kata Allah Azza wa Jalla? La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, tetapi kami yang akan memberikan kamu rezeki. Ada di antara ahli ilmu mengatakan, kanal ulama yata'ajjabun. Para ulama bertakjub ketika mereka membaca ayat ini dan memahami ayat ini. Bagaimana kelapangannya rezeki yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ketika seorang kepala keluarga itu membimbing keluarganya. Ketika kepala keluarga itu berusaha membimbing keluarganya di atas salat yang dengannya Allah Azza wa Jalla melancarkan rezekinya. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabar kalian di atas salat. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami yang akan memberikan kamu rezeki. Kalau kita pahami ayat ini baik-baik, ma'asyiral ikhwah, ketika seorang kepala keluarga mendidik keluarganya di atas salat, Allah akan lancarkan rezekinya. Berarti itu maknanya, itu maksudnya. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat, bersabarlah kalian di atas salat. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, kami yang akan memberikan kamu rezeki. Berarti di antara sebab akan dimudahkan urusan rezeki oleh Allah Taala, urusan keuangan oleh Allah Azza wa Jalla, urusan nafkah oleh Allah Azza wa Jalla akan dimudahkan ketika seorang suami bisa membina keluarganya di atas salat dan mereka bersabar di atas salat itu. Ya. Jadi ketika masih banyak kesulitan rezeki dan lain sebagainya, salah satu yang mesti kita introspeksi adalah sampai di mana tugas kita sebagai seorang suami membina keluarga kita di atas salatnya. Karena Allah berjanji, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rezeki kepadamu dan kami yang akan memberikan kamu rezeki, kata Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai bekerja untuk menghidupkan keluarga tetapi lupa membina mereka di atas salat. Terkadang sudah mati-matian juga bekerja untuk keluarga, rezeki tidak kunjung-kunjung datang juga. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Bekerja keras siang dan malam dan lalai agamanya, itu sesuatu yang tidak penting. Dia melakukan sesuatu yang tidak penting dan telah meninggalkan sesuatu yang penting, yaitu urusan agamanya. Tapi ketika dia memperhatikan perkara agamanya, membina keluarganya di atas salat dan di atas kebaikan-kebaikan, dan berusaha dia mencari rezeki, walaupun tidak siang malam dia bekerja, pasti rezeki itu datang. Tapi jangan tinggalkan ini. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Maka salah seorang alim tadi mengatakan, kanal ulama, adalah para ulama, mereka bertakjub membaca ayat ini. Ternyata salah satu kemudahan rezeki itu, pintu rezeki itu akan dibuka dan akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika kepala keluarga bisa membina keluarganya di atas salat dan mereka bersabar di atas salat. Dan ini hukumnya wajib ini. Hukumnya wajib. Tidak boleh seorang suami lalai. Tidak boleh seorang suami atau seorang ayah lalai memerintahkan keluarga untuk salat dan dia berdosa. Ya, tanggung jawab ada pada dirinya. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla pada ayat berikutnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Jagalah dirimu, qu anfusakum wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Dan sebaik-baik penjagaan yang mesti selalu